Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang turunan fungsi trigonometri. Diketahui fungsi y sama dengan sin x pangkat 2 per 3 pada interval min pi per 6 hingga 2 pi per 3. Nilai minimum fungsi y adalah, nah perhatikan bahwa di sini, karena kita punya y yang dapat kita sebut sebagai fungsi x, di mana ini adalah sin x dipangkatkan dengan 2 per 3. Berarti dapat kita tuliskan sebagai akar pangkat 3 dari sin kuadrat x. Nah, mari kita kembali, jika kita punya bentuk fx adalah sin x, maka turunannya atau f aksen x di sini adalah cos x. Sedangkan jika kita punya fx-nya adalah cos x, maka f aksen x-nya adalah minus sin x. Dan di sini juga kita punya aturan rantai untuk fungsi komposisi, di mana fx adalah gx dipangkatkan dengan n, maka f aksen x adalah n dikali gx pangkat n-1 dikalikan dengan g aksen x. Yang berarti di sini, perhatikan bahwa kita dapat mencari terlebih dahulu untuk y aksen atau f aksen x-nya. Berarti di sini kita turunkan sin x pangkat 2 per 3 terhadap x. Maka di sini kita punya adalah yakni 2 per 3 dikalikan dengan sin x yang di sini kita pangkatkan dengan yaitu min 1 per 3, lalu kita kalikan dengan turunan dari sin x terhadap x. Yang kita punya adalah cosinus x. Nah, di sini perhatikan bahwa berarti dapat kita tuliskan bahwa y aksennya adalah 2 cos x, lalu dibagi dengan 3 sin x, lalu di sini sin x-nya dipangkatkan dengan 2 per 3. Nah, mari kita kembali di sini, misalnya kita diberikan fungsi fx dan suatu titik x1, fx1. Jika kita dapati f aksen x1 sama dengan 0 dan f double aksen dari x1 lebih dari 0, maka fx1 merupakan nilai minimum lokal. Yang berarti di sini perhatikan bahwa jika kita ingin mendapatkan untuk nilai minimum fungsi y-nya pada interval ini, berarti kita perlu membuat f aksen dari x-nya sama dengan 0 dan f double aksen dari x-nya lebih dari 0, di mana f double aksen berarti turunan keduanya. Nah, berarti di sini perhatikan bahwa kita dapat mencari untuk turunan kedua atau y double aksen. Berarti di sini akan kita turunkan ini sekali lagi terhadap x. Di sini kita juga punya untuk aturan perkalian pada turunan, jika kita punya bentuk y sama dengan u dikali dengan v, maka untuk y aksennya sebenarnya adalah u aksen v, lalu di sini tambah dengan u v aksen. Jika kita perhatikan, kita ambil dari bentuk yang ini saja supaya lebih mudah kita turunkan. Y double aksen berarti kita turunkan sekali lagi terhadap x. Kita punya di sini misalkan sin x pangkat min sepertiganya sebagai u, dan di sini cos x-nya sebagai v. Berarti y double aksen yang kita dapati adalah 2 per 3 dikalikan dengan u aksen, berarti kita punya di sini adalah min 1 per 3 dikalikan dengan untuk turunan dari sin x yang dipangkatkan dengan minus 4 per 3 dikalikan dengan turunan dari sin x terhadap x yang adalah cos x. Lalu kita kalikan lagi dengan v-nya, berarti kita punya cos x. Lalu di sini tambah dengan yaitu 2 per 3 dikalikan dengan untuk u yang kita punya adalah sin x yang dipangkatkan dengan min 1 per 3. Lalu di sini kita kalikan dengan untuk turunan dari cos x yang kita punya adalah minus sin x. Yang berarti kita dapati bahwa y double aksennya akan sama dengan yakni min 2 per 9 sin x yang di sini dipangkatkan dengan minus 4 per 3 dikalikan dengan cos kuadrat x. Lalu di sini kita kurangkan dengan 2 per 3 dikalikan dengan sin x yang kita pangkatkan dengan min 1 per 3 dikalikan dengan sinus x. Nah, perhatikan bahwa di sini, berarti kita perlu membuat terlebih dahulu untuk turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti ketika kita buat ini sama dengan 0, maka kita mendapati untuk 2 cos x-nya sama dengan 0. Dan tentu saja kita ketahui nilai cos x sama dengan 0 ini terjadi ketika x-nya sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, di mana ini termasuk dalam interval yang kita punya. Dan perhatikan bahwa di x sama dengan pi per 2, nilai sin-nya tidak sama dengan 0. Berarti penyebutnya tidak sama dengan 0, hanya pembilangnya saja. Tentu saja y aksennya kita mendapati menjadi 0. Nah, kita akan cek apakah di x sama dengan pi per 2, nilai y double aksen di sini akan lebih dari 0. Jadi, jika lebih dari 0, benarlah bahwa x sama dengan pi per 2 menyebabkan nilai minimum lokal dari fungsinya. Maka, jika kita substitusikan untuk y double aksen, ketika x-nya adalah pi per 2, ini akan sama dengan min 2 per 9 dikalikan dengan untuk sin dari pi per 2 yang adalah 1 dipangkatkan dengan min 4 per 3, berarti tetap 1 dikalikan dengan untuk cos kuadrat dari pi per 2 yang hasilnya adalah 0, lalu di sini kita kurangkan dengan 2 per 3 dikalikan dengan sin dari pi per 2 hasilnya adalah 1, lalu kita kalikan lagi dengan 1. Ternyata hasilnya sama dengan min 2 per 3. Turunan keduanya ternyata tidak lebih dari 0, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa ini bukanlah nilai minimum lokal. Malahan, sebenarnya ini merupakan nilai maksimum lokalnya. Jadi, jika f double aksennya kurang dari 0, ini akan menyebabkan nilai maksimum lokal. Nah, oleh karenanya, di sini ternyata tidak kita gunakan untuk titik stasioner, di mana titik f aksen x-nya sama dengan 0. Oleh karenanya, di sini kita akan coba meninjau secara fungsinya.
Nah, di sini perhatikan bahwa karena kita punya fx-nya adalah akar pangkat 3 dari sin kuadrat x, yang berarti kita tahu di sini untuk setiap x yang merupakan elemen dari bilangan real, maka untuk sin x juga merupakan suatu elemen dari himpunan bilangan real. Yang berarti kita tahu bahwa karena di sini sin x merupakan sesuatu yang real, berarti untuk sin kuadrat x pastilah lebih besar sama dengan 0. Yang berarti di sini ketika kita akar pangkatkan dengan 3 ini juga berlaku. Di mana ini kita dapati berarti untuk akar pangkat 3 dari sin kuadrat X pastilah lebih besar sama dengan 0. Otomatis kita tahu supaya kita mendapatkan nilai yang minimumnya, berarti kita ambil yang minimum saja dari yang ini, berarti adalah sama dengan 0. Berarti kita mendapati nilai fungsi atau y-nya adalah 0. Maka kita dapati nilai minimumnya adalah 0. Sampai jumpa di soal berikutnya.